Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, atas nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita, atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala dengannya Allah sertakan kita di antara mereka-mereka yang beriman kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada beliau, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan berusaha untuk terus menumbuhkan jasa cinta ini dengan mengkaji sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita menyadari, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta itu timbul dan tumbuh ketika kita semakin mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Semakin mengenalnya, semakin akan mencintainya. Dan semakin kita mengenal pengorbanan dan perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang hidupnya beliau habiskan, beliau korbankan untuk sampainya hidayah kepada umat manusia. Yang untuk itu pengorbanan yang tidak mudah, tidak murah, tidak sedikit. Bahkan tidak sedikit dari keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dicintainya, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri terluka. Namun dengan penuh keyakinan yang sangat kuat di dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memenangkan agamanya. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya dari atas seluruh agama yang ada. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ketika Allah menegaskan wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi, karena Allah al-hayyul ladzi la yamut. Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Allah Subhanahu wa taala al-alimul khabir, yang maha tahu, yang menyaksikan segala tragedi zaman terdahulu, yang sedang terjadi, dan yang akan datang. Ketika Allah menyampaikan wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi, maka menunjukkan kepada kita bahwa kemenangan itu pasti di tangannya umat Islam. Sebagaimana Allah firmankan, liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, agar Allah memenangkan Islam melawan semua agama yang lain. Dan Allah menyebutkan wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi, karena Allah yang menyaksikan segala tragedi zaman setiap waktu, dari manusia pertama, peradaban pertama manusia, dan sampai nanti dunia dan semua isinya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan semua itu. Allah yang maha mengetahui. Dan Allah yang menjamin bahwa agama ini pasti dimenangkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dari perang Hunain, yang termasuk peristiwa besar, perang besar yang dialami oleh kaum muslimin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentara orang-orang kafir pada saat itu adalah
20.000 tentara. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin, para kaum muslimin yang dari kota Madinah, Muhajirin dan Ansar dan yang lainnya, yang 10.000 dengan beberapa ribu sahabat yang ada dari kota Mekah, para tulaka yang jumlahnya kurang lebih adalah 2.000 tentara. Jadi kurang lebih adalah 12.000 tentara. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pimpinan orang-orang kafir, orang-orang suku Hawazin, ini namanya adalah Malik bin Auf, sebagaimana telah disampaikan pada kesempatan sebelumnya. Ketika di waktu malam, Malik bin Auf dengan teman-temannya, dia memenuhi lembah Hunain ini dengan orang-orang yang 20.000 orang itu. Dia telah lebih dulu sampai ya di tempat itu, mendahului kaum muslimin. Dan dia telah meratakan posisi-posisi orangnya di tempat tersebut. Setiap lembah, setiap celah, setiap lekukan, cekukan, apapun yang memungkinkan seseorang bersembunyi dan menempatkan orang-orangnya, bala tentara di sana, dia penuhi tempat itu dengan itu. Sehingga mereka telah mendapatkan instruksi. Pertama kali mereka melihat rombongan kaum muslimin mendatangi, masuk ke lembah itu, ke lembah Hunain, maka mereka langsung melempari umat Islam, kaum muslimin dengan anak-anak panah mereka. Mereka telah sepakat seperti itu. Setelah menembaki dengan anak-anak panah, mereka melanjutkan dengan menyerbu mereka secara utuh bersama-sama untuk menghabisi bala tentara kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun kaum muslimin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merapikan bala tentaranya di waktu sahur. Dan kemudian beliau membagikan panji-panji dan bendera-bendera untuk mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan bala tentara ini depan, kanan, kiri, dan seterusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengundangi bagalnya. Beliau menunggangi bagalnya berwarna putih yang beliau mendapatkan hadiah dari Farwah bin Nufasah al-Judhami. Nabi SAW memakai 2 baju perang. Beliau SAW memakai penutup kepalanya yang mighfar, ini yang dari besi. Dan Nabi SAW menghadap kepada bala tentara kaum muslimin, berkeliling di antara mereka, memerintahkan kepada mereka untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan motivasi kepada mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjanjikan kepada mereka kemenangan selama mereka sabar dan tulus dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan amanah kepada Bani Sulaim di bawah kepemimpinan Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Dan dia yang menjadi rombongan pertama terdepan dari rombongan tentara kaum muslimin sampai mereka melewati Ji'ranah. Di dalam Sahih Muslim disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa ala majnabati khailina Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Dan rombongan terdepan dari pasukan kita dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika mereka sampai di bukit Hunain itu, mereka melihat lembah yang menurun. Maka mereka pun melarikan diri masuk, menjerumuskan diri mereka masuk ke dalam, melari dengan cepat, menuruni lembah tersebut dengan cepat. Dan ini pada saat sudah masih subuh, tapi masih gelap, ya, masih gelap. Dan mereka tidak menyadari bahwa lembah Hunain ini telah dipenuhi oleh orang-orang dari bala tentaranya Malik bin Auf dari Bani suku Hawazin, telah dipenuhi oleh mereka. Kaum muslimin tidak menyadari akan hal itu, bahwa lembah itu dari celah-celahnya, lembah dan semua bebukitan yang ada sudah dipenuhi dengan kurang lebih 20.000-an tentara dari suku Hawazin ini tadi. Maka ketika umat Islam tanpa menyadari itu mereka turun ke lembah ini, mereka disambut dengan hujanan anak panah yang hampir tidak ada satupun dari anak panah ini yang luput dari sasarannya. Ya, yang diantaranya adalah menembak kudanya Khalid ibn Walid radhiyallahu an sampai Khalid radhiyallahu an jatuh dari kudanya. Ya, dan kemudian suku Sulaim, Bani Sulaim,
yang di bawah kepemimpinan Khalid, mereka kocar-kacir karena sebagian mereka tertembak dengan terkena anak panah tersebut, yang kemudian diikuti oleh orang-orang penduduk Makkah yang mereka baru saja masuk Islam dan ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang maka terjadilah kocar-kacir dari tentara umat Islam. Mereka berlarian ke sana dan kemari untuk menyelamatkan diri mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam beberapa riwayat yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ya, dia menyebutkan bahwa dari kekalahan itu, yang karena mereka lari, tidak ada seorang pun yang lari, ini mereka balik. Mereka betul-betul lari untuk menyelamatkan diri mereka karena mereka mengira inilah letak kekalahan kaum muslimin. Di dalam Sahih Muslim disebutkan oleh Barra' bin Azib radhiyallahu an, mereka mendapati ya falaqau qauman rumatan la yakadu yasqutu lahum sahmun farashaquhum rashqan ma yakaduna yukhti'un. Mereka mendapati sekelompok orang, para pemanah-pemanah yang hebat, yang tidak ada satupun anak panah jatuh ke tanah. Artinya menancap ke sasaran-sasaran mereka dan hampir tidak ada satupun yang luput dari sasarannya. Dan ketika Abu Sufyan bin Harb melihat kekalahan umat Islam, maka dia pun minggir. Demikian pula diikuti oleh Sofwan bin Umayyah dan Hakim bin Hizam dan juga beberapa orang dari penduduk Mekah. Ya, mereka melihat dari tepian untuk mengetahui siapa yang bakal diberikan kemenangan pada saat itu. Karena orang-orang ini pada saat itu adalah orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Yang di antara mereka ada namanya Qaladah Ibnul Hambal. Qaladah Ibnul Hambal pada saat itu adalah masih musyrik, namun ikut keluar bersama pasukan kaum muslimin. Dia bersama saudaranya, saudara seibunya, yaitu Sofwan Ibnu Umayyah. Ya, dia mengatakan, Qaladah ini mengatakan, ala batala sihrul yaum. Sihirnya Muhammad batal habis hari ini. Ya, dia mengatakan seperti itu. Kayaknya Muhammad kalah nih hari ini. Sihirnya habis. Dia mengatakan seperti itu. Ya, Qaladah Ibnul Hambal radhiyallahu an pada saat itu adalah musyrik. Ya, nanti setelah itu dia masuk Islam dan sangat baik Islamnya. Sehingga banyak riwayat sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Qaladah Ibnu Hambal radhiyallahu an bahwa Sofwan bin Umayyah mengutusnya ketika kemenangan Laba, ya, di zaman setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pernah sekali waktu, ya, dia di antara sahabat yang meriwayatkan hadis mengucapkan salam ketika memasuki pertemuan, ya, karena dia pernah masuk dalam salah satu pertemuan, di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak mengucapkan salam, dan kemudian Nabi SAW bersabda kepada beliau, irji' wa qul assalamualaikum adkhul, balik kamu wahai Qaladah, ya, dan ucapkan assalamualaikum, apakah saya boleh masuk? Begitu diajarkan, dan dia periwayatnya. Namun pada waktu peristiwa Hunain, pada saat itu dia masih musyrik. Namun ucapan Qaladah ini dibantah oleh Sofwan bin Umayyah, saudara seibunya, dengan mengatakan, uskut faddallahu fak, fawallahi lian yarubbani rajulun min Quraisyin ahabbu ilayya min an yarubbani rajulun min Hawazin. Diam kamu wahai Qaladah, semoga Allah merontokkan gigimu, kata dia. Andai kata aku di bawah kekuasaan seseorang dari Quraisy, lebih aku sukai ketimbang aku di bawah kekuasaan seseorang dari Hawazin. Ya, dia mengatakan seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa di antara mereka, ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada yang masuk Islam, motivasinya awalnya adalah karena fanatisme. Fanatisme golongan dan kesukuan. Awalnya adalah seperti itu. Sampai masuklah iman ke dalam hati mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW merapat ke kanan. Ya, beliau SAW merapat ke kanan. Dan tidak sedikit orang yang bersama beliau SAW. Artinya
hanya tersisa kurang lebih dari 12.000 tentara kaum muslimin yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara 80 sampai 100 orangan saja dari kalangan muhajirin wal ansar dan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bersama Nabi cuman kalangan sebagian muhajirin wal ansar dan kerabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka yang bersama Nabi kurang lebih 80-an atau 100 orangan ini, bahkan yang terdekat dengan Nabi tidak lebih dari kurang lebih 10 atau 12 orang saja. Di antaranya ada Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muttalib, beserta anaknya Al-Fadl bin Ibn Abbas, Abu Sufyan ibn Al-Harith, Rabi'ah ibn Al-Harith, Aiman ibn Ubaid. Aiman ibn Ubaid ini anaknya Ummu Aiman, ya, yang pernah mengasuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Usamah bin Zaid, ya, Usamah anaknya Zaid bin Harithah. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian menyeru. Beliau bersabda, "Ilayya ayuhan nas, ilayya ayuhan nas, halummu ilayya, ana Rasulullah, ana Muhammad ibnu Abdullah." Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendekatlah kepada aku wahai manusia, mendekatlah kepada aku wahai manusia. Aku adalah utusan Allah, aku adalah Muhammad putra Abdullah. Namun tidak ada seorang pun yang menoleh kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam karena berkecamuknya keadaan, banyaknya yang bertumbang berjatuhan, yang mati terkena anak panah, dan banyaknya mereka yang lari tunggang langgang karena kebingungan di tengah kegelapan waktu fajar pada saat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melecut, mengeraskan lari bagalnya, menyerbu ke arah musuh. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lantangnya beliau mengatakan, "Ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib." Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, akulah nabi yang tidak akan berbohong. Aku adalah putra dari Abdul Muttalib. Nabi SAW mengatakan, "Ana ibnu Abdul Muttalib." Aku putra dari Abdul Muttalib. Padahal kita tahu bahwa Nabi SAW adalah putra Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah kakek beliau. Nabi SAW menisbatkan kepada Abdul Muttalib, dijelaskan oleh para ulama, adalah karena kakeknya lebih dikenal dan disegani sebagai tokoh Quraisy ketimbang ayahnya, yang Abdullah yang wafat di kala masih muda. Beda dengan Abdul Muttalib yang menjadi tokoh sepuh yang disegani oleh orang-orang Quraisy. Maka Nabi SAW menyebutkan, "Ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku nabi yang tidak berbohong. Aku adalah putra dari Abdul Muttalib. Maka Abbas, paman Rasulullah SAW, memegang, ya, tali dari bagalnya Rasulullah SAW. Kemudian Abu Sufyan ibn Al-Harith, beliau memegang yang satunya lagi untuk menahan laju dari lari bagalnya Rasulullah SAW. Namun Nabi SAW tidak peduli. Beliau mengencangkan tunggangannya untuk menyerbu kepada musuh. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Keberanian luar biasa yang ada pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari di mana sebagian besar kaum muslimin pada saat itu mereka kehilangan kepercayaan dirinya. Mereka merasa bahwa mereka kalah. Banyak pasukannya yang berjatuhan, tentara mereka yang berjatuhan. Namun dengan ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengencangkan bagalnya. Dan Nabi SAW tahu bagal ini tidak seperti kuda. Ya, bagal ini lebih kecil dari kuda. Tidak bisa lari dengan kencang. Sehingga tidak bisa dibawa untuk lari kencang untuk menghadapi mereka. Namun Nabi SAW memaksakan kuda itu, bagal ini, untuk terus menyerbu kepada musuh. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi SAW menyebutkan, menyuarakan namanya. Ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Menyuarakan namanya untuk dikenali oleh mereka, kawan maupun lawan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad ila yaumiddin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak lain apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau menunjukkan betapa kuatnya tawakal beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa yakinnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam akan kemenangan yang Allah janjikan. Bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yakin, hakul yakin, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menolongnya, akan menyempurnakan kebenaran ini, dan menyempurnakan janji yang telah Allah Subhanahu Wa Taala
telah janjikan kepada beliau, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, agar Allah Subhanahu wa taala memenangkannya dari terhadap seluruh agama yang ada. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Melihat bagal beliau tidak bisa dipakai untuk lari kencang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari bagalnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau berdoa, Allahumma nazzil nasraka, Allahumma intasha an la tu'bad ba'dal yaum. Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu ya Allah. Jika engkau berkehendak, engkau tidak akan disembah lagi setelah hari ini. Allahumma bika uhawil, wa bika usawil, wa bika uqatil. Ya Allah, denganmu aku berupaya, denganmu aku menyerbu, denganmu aku berperang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi SAW pun menghadapi pasukan itu, tentara kaum Hawazin, beserta beberapa para sahabat yang ada di sekeliling beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak sedikit para sahabat melihat keberanian yang luar biasa pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka termotivasi dengan itu, terbawa dengan itu. Dan bahkan tidak sedikit dari mereka berlindung dari balik keberanian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian sahabat, di antaranya Barra bin Azib radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Kunna wallahi idza ihmarra al-ba'su nattaqi bihi wa inna syuja'a minna lalladhi yuhadhi bihi." Sesungguhnya kami ketika perang berkecamuk sedemikian dahsyatnya, kami berlindung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang pemberani di antara kami mereka-mereka yang ada di sisi kanan dan kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu an, beliau mengatakan, kunna idza ihmarra al-ba's wa laqiya al-qaumul qauma ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama yakunu minna ahadun adna ila al-qaumi minhu. Ketika perang berkecamuk sedemikian dahsyatnya, pasukan dengan pasukan telah bertemu, kami berlindung dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada seorang pun di antara kami yang paling dekat dengan musuh melebihi beliau SAW. Inilah panglima perang sejati, ikhwatal iman. Inilah panglima perang sejati Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah SAW. Beliau bukan memerintahkan dengan duduk di singgasananya, hanya main tunjuk dan perintah. Beliau SAW berada di terdepan dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong dan membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara orang-orang yang di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kisah yang perlu kita perhatikan. Ada seorang pemuda yang bernama Syaibah bin Uthman ibn Abi Talha. Dan di kalangan orang Quraisy yang masuk Islam pada waktu peristiwa Fathu Makkah. Ayahnya termasuk orang yang mati terbunuh pada waktu peristiwa perang Uhud. Ya, pada waktu peristiwa perang Uhud. Ketika Syaibah bin Uthman melihat kaum muslimin tersingkap pasukan mereka dan tidak banyak yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat itulah terbersit pikiran jahat pada dirinya. Padahal dia sempat menyatakan masuk Islam. Ya, namun dia baru masuk Islam. Di situ muncul lagi lahir dendamnya. Dia ingat dengan ayahnya yang mati pada waktu peristiwa perang Uhud. Di saat itu dia berpikir bahwa saat inilah aku membalas dendam ayahku atas Rasulullah, atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dia berusaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam lengah. Ya, sehingga sampai dia pun pernah berkata dengan dirinya sendiri, dia mengatakan, laulam yabqa minal arabi wal ajami ahadun illa ittaba'a Muhammadan mattaba'tuhu abada. Dia yang pernah bersumpah dengan mengatakan, andai kata semua Arab dan non-Arab semua sudah menjadi pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal satu dan tidak ada seorang pun kecuali akulah orang itu yang tidak akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan pernah mengikutinya selama-lamanya. Maka ikhwatal iman,
Dia pun mencoba untuk mengambil dari sisi kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan upaya untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia dapati di kanan Nabi Muhammad SAW ada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dia mencoba, dia melihat tidak ada celah untuk bisa masuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi kanannya, karena Abbas begitu tegasnya membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian dia mencoba masuk dari sisi kiri Nabi Muhammad SAW untuk menyerang dari sisi kiri Nabi Muhammad SAW. Ternyata di situ ada Abu Sufyan ibn al-Harith radhiyallahu an, sepupu Rasulullah SAW, yang dia tidak akan menghinakan dan istilahnya membiarkan Nabi Muhammad SAW disakiti. Maka kemudian dia pun masuk mencoba menikam Nabi SAW dari belakang, yang di saat itu tidak ada penjaga. Namun apa yang terjadi ikhwatal iman? Ketika dia hendak mendekati punggung Nabi Muhammad SAW, dia melihat ada seperti cambuk api yang menyambar ke arah dirinya, yang hampir membakar dirinya. Sehingga dia mundur dengan menutup wajahnya dari cambuk api tersebut. Dan di saat itu dia tahu, dia sadar bahwa saya tidak bisa mendekati Nabi Muhammad SAW. Bahwa ada yang menjaga Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW menoleh ke belakang. Beliau melihat Syaibah. Nabi SAW menoleh ke belakang melihat Syaibah. Nabi SAW berkata, Ya Syaib, udnu minni. Wahai Syaib, kemari kamu. Mendekat kepadaku, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyentuh dada Syaib. Menyentuh dada Syaibah. Dan beliau berdoa, Allahumma adhib anhu syaitan. Ya Allah, hilangkan syaitan darinya. Allahu Akbar. Setelah Nabi mengangkat tangannya dari dada Syaibah bin Uthman ibn Abi Talha, kata Syaibah, farafa'tu ilaihi basari, wala huwa ahabbu ilayya min sam'i, wa basari, wa nafsi, wa adhaballahu ma kana fiyya. Ketika aku mengangkat wajahku, melihat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, kata Syaibah, sungguh beliau lebih aku cintai ketimbang mataku, telingaku, bahkan nyawaku. Dan semua pikiran jahat di hatiku hilang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada aku, Ya Syaib, qatilil kufar. Wahai Syaib, perangilah orang-orang kafir itu. Maka aku pun maju di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pedangku aku melawan mereka. Dan kata beliau, Wallahu ya'lamu anni uhibbu an ukhihi binafsi. Allah maha tahu bahwa aku ingin melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nyawaku. Dan sampai dia mengatakan, Walau laqitu tilka sa'ata abi, lau kana hayyan lau waqa'tu bihi sayf, faja'altu alzamu Rasulullah SAW. Andai kata di hari itu, aku bertemu dengan ayahku yang masih kafir itu, aku akan tebas dia dengan pedangku, dan aku akan tetap membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman. Nanti setelah musyrikin ini kalah, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke pasukannya, pasukan kaum muslimin sudah mundur semuanya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tenda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaibah pun meminta izin untuk bertemu Nabi Muhammad SAW karena ingin melihat wajah Rasulullah SAW. Karena ingin melihat, karena tidak ada yang lebih membahagiakan hatinya melebihi melihat wajah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW ketika melihat Syaibah, Nabi SAW bersabda, Ya Syaib, alladhi arada bikallahu khairan mimma aradta binafsi. Wahai Syaib, yang Allah inginkan darimu lebih baik daripada apa yang diinginkan dirimu darimu. Allahu Akbar. Wahai Syaib, apa yang Allah inginkan darimu lebih baik ketimbang apa yang kamu inginkan untuk dirimu sendiri. Allahu Akbar. Ikhwatal iman, man yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa jika Allah memberi petunjuk kepada seseorang, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, walaupun diri orang itu sendiri. Walaupun dirinya sendiri. Dia ingin sesat. Dia ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan hidayah kepadanya. Allah ingin memberikan petunjuk kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan semua kebencian itu dan berubah kecintaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tahu dengan niat itu. Maka beliau bersabda, wahai Syaib, yang Allah inginkan darimu lebih baik ketimbang apa yang kamu inginkan untuk dirimu sendiri. Kemudian Syaibah menceritakan semua apa keinginan di dalam dirinya sebelumnya ketika ingin bertemu Nabi SAW. Karena dia tidak pernah cerita kepada siapapun. Dia tidak cerita kepada siapapun. Kemudian setelah dia menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW, beliau menyatakan, fa inni ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi ya Rasulullah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi ya Rasulullah bahwa engkau betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syaibah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, istaghfirli. Ya Rasulullah, mohonkan ampun untuk kesalahanku. Mohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosaku. Kemudian Nabi SAW bersabda, ghafarallahu lak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunimu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW yang di kanan beliau ada Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau. Dan Abbas ini suaranya lantang, suaranya menggelegar. Nabi SAW bersabda kepada Abbas, ya Abbas, nadi ashabas samurah. Wahai Abbas, panggil ashabus samurah. Ashabus samurah ini adalah mereka-mereka yang berbaiat kepada Nabi SAW pada waktu peristiwa Bai'atul Ridwan. Yang berbaiat kepada Nabi SAW pada waktu peristiwa Hudaybiyah. Dan juga dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW menyeru, ya lal muhajirin, ya lal muhajirin. Setelah itu beliau menyeru, ya lal ansar, ya lal ansar, wahai muhajirin, wahai muhajirin, wahai ansar, wahai ansar. Ketika kaum muslimin mendengar panggilan Abbas bin Abdul Muttalib dan mendengar panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mengatakan labbaik, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Maka setiap orang yang aslinya mereka lari, mereka berbalik menuju arah suara itu, mereka lari mengejar suara tersebut. Ketika mereka mencoba mempergegas lari kudanya dan ternyata kuda itu sudah tidak sanggup karena mungkin terluka. Mereka lompat dari kudanya, mereka lari mendatangi sumber suara yaitu Abbas bin Abdul Muttalib dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lari dengan membawa perisai mereka. Mereka lari dengan membawa pedang mereka, tameng mereka. Mereka mempergegas lari kuda dan onta mereka. Ketika tidak mampu, mereka lari dengan kaki mereka untuk mendatangi suara tersebut, untuk mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian sampai Abbas mengatakan, "Fawallahi laka'anna atfatahum hina sami'u sauti atfatul baqari ala auladiha." Bagaimana bergegasnya para sahabat mendengar suaraku ini ketika mereka menghampiriku seperti panggilan induk sapi memanggil anak-anaknya. Yang bergegas mereka lari mendatangi induk mereka. Maka ketika Abbas memanggil mereka-mereka ini, muhajirin dan ansar. Dan subhanallah, orang-orang inilah memang mereka yang telah memeluk Islam sebelum Fathu Makkah. Muhajirin wal ansar. Mereka yang telah terbukti berulang-ulang, terbukti kebenaran Islam dan iman mereka. Yang mereka inilah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat lapang dan susah. Yang mereka telah membuktikan Islam dan iman mereka di dalam setiap kondisi dan keadaan. Adapun sebagian yang baru masuk Islam pada waktu Fathu Makkah, mereka mungkin sebagian mereka masuk Islam pada saat itu iman belum masuk ke dalam hati mereka.
Mungkin pada saat itu dunia lebih dominan ada pada diri mereka. Sehingga membuat mereka tidak menghampiri panggilan tersebut. Maka ketika manusia sudah berkumpul, kaum muhajirin dan ansar, dan mereka-mereka yang berbaiat Rasulullah SAW pada baiatul Ridwan, berkumpul bersama Nabi SAW. Nabi SAW melihat mereka. Nabi SAW melihat mereka, melihat perjuangan mereka, perlawanan mereka melawan orang-orang Hawazin ini. Maka Nabi SAW pun bersabda, Al-an hamiyal watis. Pada saat inilah puncak berkecamuknya peperangan. Kemudian di saat itulah Nabi SAW mengambil segenggam tanah. Dan kemudian Nabi SAW melemparkan segenggam tanah itu ke wajah orang-orang kafir. Sambil berkata, syahatil wujuh. Tertutuplah wajah-wajah mereka. Sehingga setiap suku Hawazin, 20.000 pasukan itu, mata dan mulut mereka tertutup dengan tanah. Mata dan mulut mereka tertutup dengan tanah. Kemudian Nabi SAW bersabda, In hazamu wa rabbil Ka'bah. In hazamu wa rabbil Ka'bah. Mereka kalah demi Tuhannya Ka'bah. Mereka kalah demi Tuhannya Ka'bah. Di saat itu ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bantuan yang luar biasa untuk mensupport kaum mukminin yang bersama Nabi SAW. Allah turunkan para malaikat yang tidak ikut berperang. Namun malaikat-malaikat ini adalah untuk membuat takut orang-orang musyrikin dengan turunnya mereka. Allah turunkan sebagaimana yang Allah firmankan di surat At-Taubah dari 25 sampai 27 dari surat At-Taubah. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menolong kalian dalam banyak peristiwa. Dan juga pada waktu peristiwa perang Hunain. Ketika kalian kagum dengan jumlah kalian yang banyak. Yang ternyata tidak bisa menolong kalian sedikit pun. Dan bumi menjadi sempit bagi kalian. Kalian tidak ada tempat berlari. Maka kalian pun kocar-kacir, kalian lari berserakan. Kemudian Allah menurunkan ketenangannya kepada Rasulnya. Dan kepada orang-orang beriman. Dan Allah turunkan bala tentara yang kalian tidak melihatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengazab orang-orang kafir. Dan itulah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian Allah mengampuni. Setelah itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah maha pengampun dan maha penyayang. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah meriwayatkan di dalam sirahnya dengan sanad yang jayyid. Dari Abdurrahman Maula Ummu Burthun. Yang ikut menyaksikan perang Hunain pada saat itu sebagai orang kafir. Ya, sebagai orang kafir. Beliau mengatakan ketika kaum suku mereka Hawazin dan bertemu dengan orang-orang Islam, dengan waktu yang singkat mereka bisa mengalahkan pasukan umat Islam. Kami mengusir mereka dengan pedang. Setelah kami tembaki mereka dengan anak panah, kami usir mereka dengan pedang-pedang kami. Ya, di hadapan Rasulullah SAW. Namun ketika kami sudah hampir mengepung mereka, hampir menguasai mereka, kami melihat orang-orang yang dengan wajah yang begitu indah, yang kemudian wajah-wajah itu mengatakan syahatil wujuh. Dan kemudian di saat itulah kami tertutup wajah kami dan mata kami, dan kami pun kalah. Ya, kami pun berlarian kalah melihat itu. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang hasan li ghairih dari Ya'la bin Atha, beliau menyebutkan telah menyampaikan kepadaku anak-anak mereka dari orang-orang tua mereka bahwa mereka menyatakan bahwa kami mendengarkan suara gemerincing rantai dari langit ke bumi, ya, seperti gemerincing
rantai besi yang dipukulkan di atas batu, yang dengan itu kami pun kalah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam peristiwa perang Hunain ini, para malaikat tidak berperang, tidak membunuh orang-orang musyrikin, karena cuma sekedar menakut-nakuti mereka. Karena para malaikat tidak pernah berperang, ikut turun berperang bersama kaum muslimin kecuali pada waktu peristiwa perang Badar saja. Sebagaimana Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam sirahnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan lam tuqatil al malaikatu fi yaumin siwa badrin min al ayyam wa kanu yakununa fima siwahu min al ayyami adadan wa madadan la yadribun. Bahwa para malaikat tidak berperang di dalam peristiwa peperangan ini kecuali pada waktu perang Badar. Hanya waktu perang Badar malaikat ikut turun berperang. Dan adapun di peperangan-peperangan yang lainnya, mereka hanya meramaikan jumlah dan memberikan pertolongan, tapi mereka tidak ikut turun berperang. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Inilah proses terjadinya peperangan ini. Masih berlanjut nantinya insya Allah. Bagaimana kita akan melihat keberanian sebagian sahabat radhiyallahu anhum, baik sahabat laki dan wanita. Bagaimana hebatnya sebagian sahabat ini bertempur dan berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana proses peperangan ini berlanjut nantinya pada kajian kita berikutnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, barang siapa yang membunuh orang kafir, maka semua yang ada pada diri orang kafir itu jadi miliknya. Jadi termasuk baju perang, senjata dan lain sebagainya. Dan di antaranya Abu Talha al-Ansari radhiyallahu an, suami dari Ummu Sulaim, atau Rumaisah bintu Mulhan radhiyallahu anha, ayah angkat dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Di hari itu beliau tidak kurangnya membunuh 20 orang dari orang-orang kafir dari suku Hawazin ini. Ikhwatal iman, insyaallah di kajian yang akan datang di peristiwa perang Hunain yang ketiga, kita akan melihat keberanian para sahabat radhiyallahu anhum di perang Hunain. Barakallahu fiikum. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan atas materinya. Ustadz, ini ada yang menanyakan tentang apakah Ali radhiyallahu anhu itu mengikuti seluruh perang yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Naam. Nah, Ali radhiyallahu an mengikuti peperangan bersama Nabi SAW kecuali jika beliau diamanatin oleh Nabi SAW untuk menjaga di kota Madinah. Ya, jadi secara praktisnya pastinya adalah seperti itu. Para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ini adalah sahabat-sahabat senior yang mustahil sahabat sekelas mereka tidak hadir dalam peperangan-peperangan besar bersama Nabi Muhammad SAW. Antum kita semuanya mendengar dan membaca, ya, bagaimana di peperangan-peperangan tanpa kehadiran Nabi Muhammad SAW pun mereka berangkat. Seperti pada peristiwa kajian sebelumnya, ketika di dalam salah satu kiriman pasukan di mana di bawah kepemimpinan Amr ibn al-As radhiyallahu an, ya, mereka pun berangkat dan di antara mereka ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Ya, walaupun pemimpinnya bukan Nabi Muhammad SAW, tapi semangat mereka untuk beramal, untuk berjuang, untuk berjihad sangatlah tinggi. Jadi jangan ditanyakan akan kehadiran orang-orang besar dan mulia ini. Bahkan jangankan yang senior-senior yang hebat dan besar ini, bahkan yang muda-muda sekalipun, sebagaimana di awal-awal kajian kita di awal peperangan Badar dan Uhud, kita melihat bahwa sebagian sahabat bahkan sampai mencoba
untuk menyelinap di antara para pasukan supaya tidak disuruh pulang oleh Nabi SAW karena masih muda belia. Ya, masih umurnya di bawah 15 tahun. Tapi dia ingin berperang bersama Nabi SAW. Namun Nabi SAW memilih yang umurnya minimal adalah 15 tahun untuk berperang dengan beliau, bersama beliau SAW. Jika yang masih muda-muda seperti itu, jangan ditanya yang senior-senior. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Iya, Masya Allah. Jazakumullahu khairan, Ustadz. Pertanyaan kedua yang sudah masuk adalah, Ustadz mohon nasihatnya juga, apakah pengucapan harta rampasan perang itu sebenarnya tidak tepat, tapi yang tepat adalah harta hasil perang. Karena sebenarnya bukan dirampas, tetapi itu adalah haknya dari pemenang perang. Bagaimana nasihat Ustadz atas pendapat ini? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Ini istilah jazakallah khair kalau masukannya adalah harta hasil perang. Tapi, kita harus lihat bahwa memang suatu aturan yang tidak tertulis di peristiwa peperangan, baik di zaman dahulu maupun di zaman modern saat ini, bahwa yang kalah perang itu semua yang dimiliki oleh yang kalah perang jadi milik para pemenang. Ya, ini yang sudah yang diberlakukan bahkan dalam peristiwa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Sehingga tidak sedikit negara-negara jajahan, ya negara-negara seperti India di bawah pemilik India, Malaysia termasuk misalnya adalah miliknya Inggris, kemudian Indonesia miliknya Belanda dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti ini masih diakui oleh di peperangan-peperangan modern. Ya, bahkan mereka bukan cuma bicara apa namanya apa yang dibawa di medan perang, tapi bahkan negara itu sendiri diklaim oleh para pemenang. Ya itulah di antara apa namanya pemberlakuan yang diberlakukan dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Kalau istilah antara rampasan perang atau hasil perang, ya mungkin lebih halus harta hasil perang daripada rampasan perang. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Jazakallah khair atas masukannya. Jazakumullahu khairan, Ustadz. Pertanyaan yang tertulis sudah habis. Oh, nah. Kang Zai, tafadhol Kang Zai. Baik, alhamdulillah sudah terisi kembali baterainya Ustaz dan alhamdulillah apa namanya listriknya sudah nyala kembali, alhamdulillah ya. Baik, Alhamdulillah. untuk selanjutnya di sini ada yang raise hand, Akhi Tarmizi Al Asy kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Zai, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua Ya dan Rahman. juga pada seluruh keluarga termasuk keluarga Pak Ustadz. Amin. Ya Pak Rahman. Ustadz, izin kami bertanya memang di luar topik yang malam ini. Tapi kalau nggak salah ini terkait dengan salah satu pembahasan di 2 pekan yang lalu terkait dengan pengasuhan anak. Memang agak sedikit panjang ini. Jadi di daerah kami itu telah terjadi pernikahan rujuk kembali antara eh, mantan istri begitu dengan suami Ya. pertamanya dan lahir seorang anak. Memang dengan diselingi oleh nikah si mantan istri tersebut dengan laki lain dan kemudian bercerai serta sampai iddah baru nikah lagi yang selanjutnya dengan mantan suaminya itu. Namun dari pengakuan istrinya itu kepada suami pertama tersebut dan keluarga suaminya itu menceritakan dan keluarga suaminya diceritakan bahwa ternyata si istri tersebut pada perkawinan antara dimaksud itu mereka tidak berhubungan badan. Yang seperti mungkin sudah kita ketahui kalau tidak berhubungan badan kan mungkin syarat-syaratnya tidak lengkap. Nah, pertanyaannya bagaimana status pernikahan mereka dan anak tersebut dan jika anak tersebut secara syariat bukan anak suaminya, hanya anak biologis. Nah, mengacu hukum di Indonesia, munakahat atau syariat di Indonesia, siapa yang harus menerangkan ke si ibu anak tersebut bahwa anak tersebut bukan anak suaminya secara syariat? Dan bagaimana
pertanggungan keluarga dari pihak suami perempuan tersebut, maaf dari pihak suami, dari pihak ayah dari anak tersebut maksudnya, terhadap anak dimaksud, apakah ikut menanggung nafkahnya atau bagaimana? Karena ini memang ya terus terang terjadi perbincangan di masyarakat, mungkin karena terjadi informasi yang diketahui secara luas bahwa tadi itu syarat-syarat nikahnya belum mencukupi begitu Pak Ustadz. Mohon Pertanyaannya begini Pak, anak itu ya. dari suami yang pertama, begitu ya? Iya benar, setelah mereka nikah lagi, Nikah baru lagi ada baru anak. hamil. Iya betul. Nah, jadi bukan dari pernikahan yang pertama, pernikahan yang kedua baru istri tersebut hamil. Iya betul ya betul begitu Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya lagi, pernikahan terhadap suami yang kedua sampai kemudian cerai itu Ya. terjadi secara alamiah, artinya bukan rekayasa atau dengan rekayasa. Nah inilah yang menjadi perkembangan di masyarakat bahwa di Tengara itu terjadi rekayasa seperti itu Pak Ustadz. Nah, kondisi yang seperti ini, wallahu a'lam bishawab, yang lebih tepat memang harus diserahkan kepada pengadilan agama untuk mengambil apa namanya, mengambil semua pembuktian itu secara valid, ya, pembuktian itu diambil secara valid dari masing-masing pihak. Karena yang seperti ini tidak bisa difatwakan kepada seorang dai seperti ana, karena kondisi yang seperti ini mencakup pihak suami yang sekarang ini, yang dulunya adalah suami pertama, mencakup mantan Ya. suami, ya, yang suami kedua, yang itu harus diambil persaksiannya masing-masing dan dimintai sumpahnya tentang kebenaran klaim masing-masing mereka. Ya, dan Oh iya. itu tugasnya pengadilan. Jadi bukan kalau difatwakan kepada dai, ana hanya mungkin memberikan asumsi-asumsi bahwa asumsi kalau misalnya itu rekayasa, asumsi kalau dia bukan rekayasa. Kalau itu rekayasa maka benar itu tidak, artinya pernikahan itu tidak sah. Ya, pernikahan itu tidak sah. Dan kenapa sampai harus merekayasa sehingga sang perempuan ini eh, harus menikah lagi baru kemudian bisa rujuk kepada mantan suaminya yang pertama. Apakah sudah terjadi talak 3 sehingga terjadi seperti itu? Nah, ini asumsi-asumsi lagi yang muncul jadinya. Kalau itu Oh iya. dibuat karena sebuah rekayasa, maka pernikahan itu yang terjadi di keduanya, pernikahan keduanya, ya, kedua setelah perceraian dengan istri, dengan suami yang pertama, yang kedua, itu tidak Ya. sah karena itu adalah pernikahan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu nikah Baik. tahlil yang disebut dalam kaidah, dalam ilmu, dalam kaidah fikih, dalam kitab-kitab fikih disebut sebagai nikah tahlil, dan itu haram, termasuk dosa besar. Baik. Namun saran ana sebaiknya hal itu ditanyakan kepada pengadilan agama supaya masing-masing pihak dipanggil, masing-masing pihak menyatakan argumen dan hujahnya beserta bukti-buktinya, dan di situ terbukti kebenaran apa yang semesti dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik. Jazakallah khairan atas nasihatnya Pak Ustadz. Wa Barakallahu fiik. jazakumullahu khairan. Wa fikum barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Barakallahu fiik warahmatullahi untuk wabarakatuh. Akhi Tirmizi yang sudah bertanya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Akhi Yulia di Purawibawa yang sudah resen. Silahkan. Terima kasih Kang Zai. Izin bertanya Ustaz. Ahlan wa Eh, sahlan. Tadi Ustaz mengisahkan mengenai salah satu mukjizat Rasulullah SAW kepada Syaibah, yaitu memegang dadanya dan mendoakan. Yang saya tanyakan, apa hikmahnya Ustaz? Kenapa Nabi tidak melakukan hal yang sama kepada pamannya Abu Talib? Apa atau kepada pamannya yang lain, Abu Jahal? Nah, Ustaz, itu aja Ustaz. Kenapa? Barakallahu fikum. Iya, itu maksudnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, namun Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan di situ kita melihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap Syaibah,
bukanlah maunya Nabi Muhammad SAW, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang beliau lakukan, beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Oleh karena itulah, setelah selesai peperangan, apa yang disabdakan Nabi SAW kepada Syaibah? Ya Syaib, alladhi arada bikallahu khairan mimma aradta binafsik. Wahai Syaib, apa yang Allah inginkan darimu lebih baik ketimbang apa yang diinginkan kamu terhadap dirimu. Ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh Nabi bukan atas pilihan diri beliau, tapi atas wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, tapi ada doa Rasulullah SAW, ya Allah hilangkanlah syaitan dari Nah, ini. Dan doa itu tidak nah. diucapkan Rasulullah kepada Abu Talib gitu, Ustaz. Apa hikmahnya ya, Ustaz? Kalau hikmah kenapa Abu Talib tidak masuk Tidak Islam? didoakan, Ya, tidak didoakan oleh Nabi untuk masuk Islam. didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendoakan, mendakwahi, tidak cukup mendoakan. Bahkan beliau mentalkin Abu Talib, ya, mendoakan, mentalkinnya. Bahkan Nabi SAW ketika wafatnya Abu Talib dalam keadaan kafir, Nabi SAW tetap mendoakan dengan mengatakan, aku akan terus berdoa selama aku tidak dilarang. Sampai turunlah larangan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang Allah firmankan di surat At-Taubah. Nah, Ustaz, nah, Ustaz. Jadi Ya, didoakan Allah. oleh Nabi ketika masih hidup, pamannya didakwahi oleh Nabi SAW. Namun kalau antum tanya apa hikmahnya sehingga pamannya tidak mau beriman, dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, di antara hikmahnya adalah bahwa Abu Talib tetap menjadi tameng bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tameng itu akan bernilai dan berlaku dengan tidak masuk Islamnya Abu Talib, Tameng itu akan tetap berfungsi dan berlaku. Apa jadinya jika Abu Talib masuk Islam? Yang ketika Abu Talib masuk Islam, maka tameng terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak terjadi pada beliau. Ini di antara penjelasan Ibnu Katsir rahimahullah di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, kalau ditanya hikmah di balik itu, hikmah di balik tidak masuk Islamnya Abu Talib. Kalau antum tadi disebutkan Abu Jahal bukan termasuk paman Rasulullah SAW. Ya, Abu Lahab mungkin yang termasuk. Abu Lahab, Abu Lahab maksud Ya, maksudnya ya. Abu Lahab. Yang itu maksud adalah Abu Lahab. Juga sama dengan hal ini. Abu Lahab tidak masuk Islam dan subhanallah tidak cukup sampai di sana. Celaan Abu Lahab di awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya, dan ayat ini dibaca sampai hari ini, sampai hari kiamat. Ini di antara untuk menunjukkan di antara kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Apa jadinya? Abu Lahab mencela Nabi Muhammad SAW. Turun ayat dia akan masuk ke dalam api neraka. Namun kemudian di endingnya Abu Lahab ternyata masuk Islam. Surat itu jadi nggak berlaku. Dan terbuktilah bahwa Nabi Muhammad SAW bukan Nabi yang benar. Al-Quran bukanlah wahyu firman Allah Subhanahu wa taala. Namun karena Nabi Muhammad SAW benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah menetapkan sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad, bahwa Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang menyala beserta istrinya dengan membawa kayu bakar, Allah menyebutkan bahwa dan menetapkan di dalam ketetapan takdirnya bahwa Abu Lahab dan istrinya tidak akan masuk Islam sampai mati. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Bismillah. Wa fiik barakallahu, Ustaz. Baik, barakallahu fiik untuk Akhi Yuliadi Purawibawa yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga menambah wawasan kita dalam keilmuan ataupun juga wawasan dalam sirah Nabi SAW. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada Ummu Amr yang sudah raise hand kembali. Kami persilakan Ummu Amr. Ya, jazakumullahu khairan, Kang Zai. Afwan Ustadz, ini ada pertanyaan lagi. Izin disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya apabila ada satu kegiatan, misalnya kegiatan ini dikoordinir untuk memberikan
makan pagi, maksudnya sarapan bareng untuk community yang ada di sekitar. Tetapi kita tahu bahwa di dalamnya ada kegiatan-kegiatan di samping makan-makan bareng. Misalnya ada bersepeda, ada kegiatan untuk anak-anak. Nah, untuk kegiatan dewasanya, pastinya di sini ada percampuran laki-laki dan perempuan, Ustadz, dan berpakaian yang pastinya tidak semuanya berpakaian Muslim. Apakah kalau kita dimintain sumbangan, misalnya membawa makanan, apakah kita juga ikut mensupport kegiatan tersebut? Kemudian yang kedua, Ustadz, apabila kita tahu bahwa di kegiatan tersebut, misalnya menonjolkan satu kebudayaan, karena ini kan di luar negeri ya Ustadz, misalnya diambil kebudayaan dari Bali. Tetapi yang kita tahu juga bahwa kebudayaan Bali itu sangat banyak terkait dengan bukan soal budayanya, tapi ada agamanya. Misalnya Hindu Bali yang mempercayai dewa-dewa, mempercayai dengan ornamen-ornamennya. Misalnya salah satu ornamen yang dipakai adalah kain kotak-kotak yang dipercayai itu salah satu bagian dari agama mereka. Nah, apakah kita dapat menghadiri kegiatan tersebut atau apakah kita juga dapat mensupport kegiatan tersebut? Atau sebaiknya bagaimana yang bisa Ustadz nasihatkan? Jazakumullahu khairan. Ini pertemuan sesama WNI atau terbuka untuk yang lainnya? Atau Terbuka gimana? untuk umum, Ustadz. Oh, jadi WNI dan non-WNI juga kumpul di situ. Iya, Ustadz, karena bikin spanduknya terbuka untuk community yang ada di situ, Ustadz. Community yang ada di blok atau komplek tersebut, begitu. Iya, Ustadz. Nah, Allah alam bisawab. Kita melihat bahwa kalau terkait dengan ikut mensupport dengan memberikan makanan pada event tersebut, pertemuan ini, ya, yang dimana itu adalah perkumpulan community yang dimana di situ ada Muslim dan non Muslim di sana. Memberikan makanan bukan berarti memberikan support terhadap acara tersebut. Dalam arti bahwa antum ada di lingkungan di mana kaum muslimin adalah minoritas di sana. Umat Islam adalah minoritas di situ. Dan posisi kita yang minoritas di sana, ketika kita memberikan support walaupun berupa materi, para ulama menjelaskan terkait dengan misalnya konteksnya misalnya dalam memberi zakat, ya, di antara konteks memberi zakat itu kepada para mu'allafat qulubihim, orang-orang yang ingin dipengaruhi hatinya. Di antara uraian dari para fuqaha terkait dengan hal ini, di antaranya adalah bagaimana kita memberikan harta kepada orang-orang yang dikhawatirkan keburukannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, dikhawatirkan keburukannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Jadi ketika memang kita melakukan itu, tujuannya adalah untuk menafikan su'udzan, ya, terhadap kaum muslimin, umat Islam secara khusus. Ya, dan kita yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah ini, kemudian kita memberikan support dengan tujuan untuk itu bukan berarti bahwa kita mensupport kegiatan itu, tapi ini adalah kita mengambil langkah akhafud dararain, jadi madarat yang lebih ringan, ya, madarat yang lebih ringan, karena ketika mereka sudah membangun persepsi negatif tentang kita, membuat mental block terhadap kita, maka apapun yang kita lakukan menjadi sesuatu yang mencurigakan. Dan ini pertanyaan untuk jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Adapun yang kedua, kalau memang seperti itu, wallahu alam bisawab, jika antum termasuk yang aktif di dalam community tersebut, ana sarankan antum untuk memunculkan budaya-budaya yang tidak bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat kesyirikan. Ya, karena budaya negeri kita cukup kaya, cukup banyak dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Aceh, Padang, dan banyak sekali yang lainnya yang tidak bertentangan dengan budaya, dengan ajaran syariat Islam. Maka ketika misalnya ada opsi seperti yang disampaikan, ana sarankan kepada antum yang ada di dalam community itu untuk menyampaikan opsi yang tambahan, misalnya. Ya, jangan Bali doang dong, misalnya dengan yang mana misalnya seperti itu.
Jadi memunculkan satu atau dua opsi, dan itu juga semakin menunjukkan kebinekaan sesuai dengan slogan negeri kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak fokus hanya mengenalkan Bali, karena nggak pakai dipromosikan, Bali ya sudah dikenal. Bahkan tidak sedikit orang di luar sana, orang Amerika, Eropa dan sebagainya, ketika ditanya tentang Indonesia ya mereka tahunya cuma Bali doang. Ngapain memperkenalkan sesuatu yang sudah sangat terkenal? Yang seharusnya yang dikenalkan adalah budaya-budaya yang bagi mereka adalah sesuatu yang sangat baru, karena mereka belum pernah tahu tentang hal itu. Dan lebih lagi jika budaya-budaya nasional ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, harusnya eh, kaum muslimin yang memiliki pemahaman tentang ajarannya menyampaikan opsi yang seperti ini kepada komunitas umat bangsa Indonesia yang ada di sana. Ngapain kalian mencoba untuk mempromosikan sebuah budaya yang tanpa dipromosikan pun itu yang dikenal dan diketahui menjadi istilahnya Indonesia is Bali gitu loh. Daripada seperti itu, coba kenalkan Indonesia adalah Aceh, Indonesia adalah Padang misalnya, Indonesia adalah, dan banyak lagi pilihan-pilihan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, ada satu lagi tambahan Ustadz mengenai Nah, misalnya tadi kalau kegiatannya telah berlangsung dan misalnya kalau kita mengetahui bahwa yang memasang ornamen-ornamen yang terkait dengan ibadahnya orang Hindu, apakah itu patut kita kasih tahu Ustadz, atau patutkah itu juga diangkat untuk didiskusikan supaya tidak terjadi lagi? Karena momennya walaupun ini untuk umum, yang mengadakan institusinya adalah misalnya di sini sebuah masjid, tetapi Masya Allah. ornamen yang dipakai justru Hindu, seperti itu Ustaz. Nah, ya ini Jazakumullah khairan. subhanallah, Allah musta'an. Toleransi yang kebablasan dari sebagian umat Islam Indonesia ini ke bawah sampai ke luar negeri. Ya, sedangkan komunitas muslimin di luar sana, di luar WNI, mereka menunjukkan identitas keislamannya dengan sangat kuat dan sangat kental. Yang harusnya seperti itulah sikap seorang muslim, terutama ketika mereka di luar lingkungannya. Ya, jangan sampai kemudian kita malah menjadi promotor terhadap terhadap budaya-budaya di luar ajaran Islam, ya, yang bertentangan dengan syariat Islam. Subhanallah, memang kita menyadari sikap toleransi yang berlebihan dari sebagian besar warga negara Indonesia. Namun jika konteksnya itu selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, fadhol, silahkan. Namun jika sudah sampai melanggar aturan syariat, maka apalagi institusinya adalah masjid, harusnya masjid itu sebagai sarana dakwah, sebagai sarana bahwa betul masjid itu misalnya adalah dibangun oleh warga negara Indonesia, tapi tetap itu adalah Baitullah yang menjadi salah satu bagian dari sumber tersebarnya syiar Islam, maka harusnya dari sanalah keluar hal-hal yang mencerminkan dakwah, yang mencerminkan ajakan atau pemahaman untuk memahami Islam dengan lebih baik, bukan malah menjadi promotor terhadap sesuatu yang merepresentasikan ajaran agama lain. Ya, kalau misalnya itu dilakukan oleh sebuah lembaga seperti Buddha Suci atau yang semisalnya, atau lembaga Hindu, maka wajar-wajar saja. Tapi ini masjid, ya, dan kemudian dia menjadi promotor terhadap suatu kegiatan budaya, namun dia malah memunculkan budaya yang sangat tidak merepresentasikan Islam, ini aneh. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas Wa nasihat. jazakillah ya khairan. Barakallahu fiik. Bismillah. Baik, Masya Allah. Sangat menarik sekali pertanyaan dari Ummu Amar, dan ada suatu hal yang lucu ketika seorang boleh bertanya, where you from? From Indonesia, saya bilang. Kemudian is it near Bali? Waduh, ini pelecehan. Ya, Bali is one of apa namanya island ini, one of thousand Mirab island in Bali. Indonesia. Saya bilang begitu. Is Where is that so? Indonesia? Sana? Gak percaya kamu ini gitu. Gitu ya. Sudah sangat terkenal Bali. Jadi lebih terkenal Bali ketimbang Indonesianya ya, subhanallah. Baik, Masya Allah. Dan masjidnya alhamdulillah. mempromosikan Bali daripada Indonesianya. Betul. Jadi Balinya lebih terkenal ketimbang Indonesianya begitu ya. Allahu Akbar. Baik, Allah musta'an.
Tadi Masya Allah Ustadz, Ana tertinggal materi dan juga beberapa pertanyaan. Insya Allah akan Ana simak di YouTube nanti. Selanjutnya mungkin em, sudah tidak ada lagi yang bertanya baik di chat box maupun juga di YouTube. Di WA juga tidak ada. Di Raisen juga sudah selesai. Mungkin sebelum ditutup kajian ini kami mohon nasihat terakhir di malam hari ini sebelum kita berpamitan untuk merehatkan jasadiah kita untuk istirahat malam gitu Ustaz. Kami mohon Ustaz nasihatnya Ustaz. Nah, insya Allah tema kita keberanian para sahabat di peristiwa Perang Hunain. Ya, keberanian para sahabat di peristiwa Perang Hunain. Kita akan melihat bagaimana keberanian para sahabat. Bahkan ada sahabiah, seorang sahabat wanita, yang bagaimana menunjukkan keberaniannya di dalam peristiwa Perang Hunain untuk melawan orang-orang musyrikin pada saat itu. Dan di sini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita melihat bahwa semakin kita mengkaji sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin terbukti akan kemahabenaran Allah Subhanahu Wa Taala dan kebenaran dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita mencintai beliau, semakin kita respect terhadap pengorbanan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam agar Islam itu tersebar, agar dakwah ini sampai kepada kita yang alhamdulillah dari serangkaian perjuangan dan jihad dan pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya setelah rahmat Allah Subhanahu wa taala perjuangan beliau, perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang seharusnya kita sebagai umatnya setidaknya kalau kita tidak bisa ya sesuai dengan ketentuan Allah menjadi orang-orang yang berada di samping di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa-peristiwa besar ini, setidaknya kita mengambil kesempatan untuk belajar akan sejarah hidup beliau, termotivasi untuk memperjuangkan Islam ini sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak main-main di dalam beragama, bahwa hidup ini adalah sangat disayangkan jika waktu yang singkat dalam hidup ini kita memanfaatkan untuk hanya cuma mencari hiburan, dan kita lupa bahwa hidup ini adalah untuk menjalani misi ibadah. Bagaimana kita berdakwah, bagaimana kita berjihad, bagaimana kita berkorban karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena setiap kita semuanya, waktu yang Allah titipkan pasti akan habis. Dan ketika seseorang itu telah habis waktunya, maka dia pasti di antara orang yang bahagia atau orang yang menderita. Orang yang bahagia karena bersyukur kepada Allah, dia habiskan waktunya dengan hal-hal yang baik, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang menyesal, termasuk orang-orang yang merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Dona Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala yang telah menyempatkan hadir di tengah lelahnya capeknya membimbing umroh dan Masya Allah menyempatkan menyampaikan kajian pada malam hari ini. Semoga Ustadz senantiasa sehat, dijaga oleh Allah Ya Subhanahu wa Rahman, Ta'ala, dan ya juga Rahman, ya Rahman. mudah-mudahan menjadi pahala jariah untuk Ustadz dan juga keluarga semuanya. Amin. Barakallahu fikum ya Amin Ustazuna. ya Jemaah sekalian, demikianlah perjumpaan kita di kajian Sirah Nabi SAW bersama Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekhilafan selama memandu kajian ataupun juga pelayanan yang diselenggarakan kajian oleh Bumiku Mengaji. Terdapat banyak kekurangan. Kami sangat terbuka bagi jemaah ingin menyampaikan kritik saran. Alhamdulillah ahlan untuk memberikan saran untuk meningkatkan kembali layanan apapun juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh kami Bumiku Mengaji. Terima kasih, barakallahu fikum, selamat istirahat semuanya teman-teman jemaah sekalian. Kita pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan ada yang tertinggal. Besok hari Selasa malam insya Allah kajian pukul 20.00 bersama Ustaz Faisal Mista di kajian anjuran berakhlak baik pertemuan ke-10. Kita akan lanjut kembali bersama Ustaz Faisal Mista Hafizahullah Ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Rahmat Waalaikumsalam istirahat Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Kang Si. Oh, Anakallah. barakallahu fiik Ustazuna.